Nggak terasa udah di penghujung tahun 2021 aja. Waduh. Dahsyat. Nggak terasa baru kemarin tahun baru, udah sekarang tahun baru lagi. Yes. Itu dia. Kira-kira 2021, Pastor Jojo, gambarannya satu kata. Kita harus kuat. Kuat. Kenapa? Karena begitu banyak gelombang-gelombang yang datang tanpa kita undang. Kalau kita lenyap oleh karena gelombang, maka kita akan binasa dan lenyap. Woi. Kalau nggak kuat, kita nggak akan mungkin ada sampai hari ini. Kalau dari Pastor Henny? Fragile. Fragile. Lebih sederhana? Ternyata hidup sefragile itu. Iya, ringkih ya. Iya, kita yang nggak siap, yang nggak akan bertahan gitu. Dan anytime kita bisa pergi gitu ya. Iya sih. Lihat teman-teman banyak yang kembali ke pangkuan Bapa di sorga, membuat sadar bahwa hidup ini fragile banget gitu ya. Kita betapa butuh Tuhannya gitu. Ya. Kalau 2020 kan pergumulannya banyak kan di pandemi ya, awal-awal pandemi gitu. Tapi kalau di 2021 itu yang terberat itu apa secara personal buat Pastor Henny? Terberat itu harus siapin khotbah seminggu 2-3 khotbah. Khotbah baru. Itu berat. Berat karena nggak boleh sembarangan kan. Oh, I see. Kalau sembarangan cuap-cuap sih gampang, tapi kan kalau khotbah harus merenung, berdoa, tanya Tuhan, itu nggak gampang. Belum lagi takut dikritik orang ya. Jadi pastikan yang diajarkan kebenaran gitu. Kalau dari Pastor Jojo sendiri yang terberat mungkin konsisten ya. Jadi kita ini kalau bikin satu konten atau punya satu program yang kita produksikan itu gampang cuma sekali dua kali. Tapi bicara soal konsisten itu bicara soal endurance, kekuatan yang kita harus bisa pertahankan. Karena seperti contoh khotbah yang kita harus deliver setiap minggu, bahkan juga konten 60 minute worship yang kita harus deliver seminggu 2 kali, itu kan menyita waktu, belum lagi pelayanan konseling, doa dan sebagainya. Kita harus konsisten terus melayani mereka. Awalnya betul-betul tidak mudah karena ini kan musim baru sejak di masa kita online. Sebelum online kita pikir cuman sekali-sekali is fine. Tapi begitu online orang terus melihat, orang butuh dikuatkan. Nah inilah yang terberat, tapi begitu kita udah mulai jalankan, kita lihat ada perubahan dalam hidup orang, mujizat terjadi, perubahan inilah yang membuat kita jadi sukacita. Jadi konsistensi itu penting ya. Iya. Waduh, pernah di sepanjang 2021 pernah nggak merasa sampai mau give up gitu, menyerah secara dari sisi pelayanan maupun personal? Kalau Pastor Jojo gimana? Iya, mungkin menyerah tidak, cuma pernah merasakan seperti tekanan begitu berat ya. Yang saya lakukan, saya coba sharingkan hal ini kepada Tuhan. Sebab kenapa merasa bahwa beban itu berat? Karena kita pikul sendirian. Ini dari pelayanan personal atau gimana? Personal, pelayanan, ya, kesibukan, itu karena kita pikul sendiri. Begitu kita share ke Tuhan, Dia memberikan sukacita, kita share juga ke teman yang kita percayai, baik itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling, kita share supaya mereka bisa pikul beban sama-sama, bisa doakan, bisa kasih solusi. Dan setiap kali saya lakukan itu, saya selalu dapatkan insight dan kesegaran yang baru. Wah, kalau Pastor Henny pernah mau menyerah enggak? Aduh. Stres pastilah ya. Ini personal ya? Ya. Oke. Stres pasti, menyerah tidak ya. Menyerah sih tidak. There's no bahkan nggak ada option dalam hidup saya buat give up. There's no way out gitu. Jadi saya bakal maju terus ya sampai selesai gitu. Itu sempat mau menyerah kalau yang kayak bikin khotbah tadi itu pelayan. Gimana? Jadi kalau gini, karena deadline ya, kita harus tapping. Saya maksimal Selasa atau Rabu pagi itu udah paling max, harus bisa tapping gitu. Give up sih enggak, cuma apa ya? Burnout enggak ya, bosan tidak. Tapi saya percaya gini, you don't take it lightly gitu loh. You take it seriously. When you take it seriously, pastilah itu sesuatu yang nggak mudah gitu kan. Ada orang yang bilang gini,
kenapa nyiapin khotbah stres? Jangan-jangan nggak punya kepekaan sama Tuhan. Jangan-jangan Terus bukan dari Tuhan gitu ya. Terus katanya, oh mungkin karena Pastor Henny bukan panggilannya di situ. Ada yang pernah ngomong gitu ke saya, karena di masa yang lampau saya pernah bilang siapin firman tuh stressful gitu. Iya. Menurut saya bukan berarti orang nggak peka sama Tuhan ya, tapi gini, Tuhan tuh nggak ngomong sama kita seperti saya ngomong sama kamu saat ini gitu. Nggak, not that easy gitu loh. Tuhan bimbing one thing and then you try to seek him for more gitu. Karena harus spesifik kan yang kita sampaikan tuh nggak boleh ini. Tapi begitu Roh Kudus udah ngalir, itu kayak enak banget gitu. Nah waktu lagi nyiapin tuh, Easy lah gitu ya. ya yang jadi masalah lagi adalah suami ajak ngomong misalnya. Hilang konsentrasi. Terus hilang konsentrasi. Aduh sabar saya. Karena saya one day I hope I can have my own office gitu. Kalau personalitinya dari secara personal gitu, itu tadi pelayanan. Iya. Pernah merasa sampai ya mau nyerah gitu. No. My life is a lot better today. Since pandemic gitu ya. Punya quality time with my kids, punya quality time for myself gitu kan. Oh iya, dulu malah ninggalin keluarga terus. Nah ya. itu yang lebih stressful. Nah itu yang bikin burnout gitu. Jadi justru sisi positif ya di tahun ini. Totally. Gitu. Waduh. Yang stressful kan cuma nyiapin khotbah, selebihnya enggak sih. Berdua pasti sepanjang 2021, kita bicara 2021 ya. Pernah burnout nggak? Burnout. Kita burnout mungkin karena over limit ya, kurang istirahat ya. Mungkin itu ya. Begitu kita tata kembali, istirahat cukup, kemudian kita juga bisa break the routine, exercise, kemudian kita melakukan aktivitas yang baru, seperti contohnya saya jangan duduk terus di posisi yang sama, lebih mungkin kepada cari ruangan yang berbeda, dan kemudian juga terutama dengan doa, mencari hadirat Tuhan, berteriak sama Tuhan, dan itu pasti instan kita ngalami kekuatan baru. Kalau Pastor Henny, burnout, ngapain aja nih? Burnout sih enggak ya. Nggak pernah? Enggak. Wow. Capek ya gitu ya. Nah, biasanya kalau abis tapping khotbah Selasa tuh, apalagi udah selesai nih tappingan minggu ini, yes gitu. Pulang tuh nonton TV, cari movie lucu gitu ya. Bukan TV sih, hampir nggak pernah nonton TV malah. Cari film kali ya, Netflix atau yang lain, HBO Go. Pokoknya cari yang lucu, yang entertaining. Sedikit aja gitu, cuma buat refreshing gitu. Kalau Pastor Jojo sepanjang 2021 ada nggak something new, sesuatu yang baru dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa bikin lebih bertahan menghadapi setiap hari perjalanan 1 tahun itu? Kalau yang lalu-lalu mungkin bertahan, kira-kira apa nih tipsnya untuk bisa bertahan sampai hari ini? Sementara pandemi ya, dimana orang justru give up, mulai menyerah, mulai berhenti dari sisi usaha, pelayanan segala macam, tapi yang bikin tetap bertahan, Pastor Jojo nih. Komunitas. Kita punya komunitas yang terus dikelilingi sama orang-orang yang berapi-api. Wow. Spiritnya on fire. Jadi bagaimana supaya tetap bisa on fire? Yaitu kelilingi dirimu dengan orang-orang on fire. Karena your friends is determine your future. Temanmu akan menentukan masa depanmu. Kalau temanmu lemah, ya masa depanmu lemah. Kalau temanmu itu semangat, ya masa depanmu semangat. Jadi kenapa ketika kita lihat bagaimana arang itu bisa padam, yaitu dia sama si tukang sate itu ya dia pisah-pisahkan satu dengan lain supaya cepat padam. Sebab kalau mereka masih tetap bersatu, maka dipadamkan dia akan terus nyala lagi. Karena temennya arang yang sebelahnya itu menyalakan api, menyalakan panas sehingga panasnya bertahan lama. Nah, saya rasa itu ada hal yang baik ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri karena manusia diciptakan adalah makhluk sosial. Wah, ilustrasinya luar biasa. Pastor Henny, tips untuk bertahan sepanjang tahun 2021 nih. Ayo. Attach with God ya. Wow. I think itu yang paling esensial sih. Karena kalau kita nggak attach sama sumbernya, energi akan hilang gitu. Revelation akan hilang. Jadi what keep me going adalah aku selalu kayak find a way untuk punya waktu. Tuhan, please tell me something gitu. Kayak bicara sama aku gitu. Kayak everyday gitu. Kayak cari momen
let me know gitu what you want me to do gitu. Jadi even though nggak not necessarily kayak Tuhan suruh ini dan itu, tapi I find it refresh gitu, just to worship God by myself gitu. Gitu. Nah happy juga waktu punya moment alone, waktu suamiku pergi tapping ke kantor, aku sendirian gitu. Ada me time-nya ya. Yes, I have that moment gitu. Ya paling kalau kita burn out ya, menurut aku ya kita perlu pull back untuk dari semua kesibukan gitu. Karena kadang-kadang waktu kita dikelilingin orang-orang yang demanding dari kita, yang nuntut kita begini begitu gitu, ngomong ini masalah itu, apalagi saya ngurusin Tangan Pengharapan dari Nia sampai Papua gitu ya, masalahnya cukup banyak kan, kompleks gitu, masalah di sini, masalah di sana, dan di kantor juga gitu, konflik-konflik internal yang ada. Waduh, makanya saya jarang ke kantor, lebih baik kerja dari rumah gitu, supaya belajar lebih take it one by one gitu. Jadi misalnya saya bangun pagi udah ngopi ya, opening of the day is my coffee gitu kan. Mulai kayak liatin satu-satu gitu, WA yang harus diselesaikan. Nah kalau kita try to solve everything at once, nah itu yang biasa bikin orang burn out juga sih menurutku. Jadi kita harus pull ourselves back, mencoba liatin satu-satu dan masalahnya diselesain satu-satu gitu. Ini kan personally ya, tapi punya tips nggak yang mau dibagiin ke jemaat kita atau ke viewers, kira-kira how to survive, how to never give up gitu, boleh dibagiin dong. Ya, jadi setiap hidup kita nih kan pasti ada tantangan, dan kita nggak bisa mengelak dari badai kehidupan. Apalagi di sepanjang tahun 2021, pandemik belum berlalu dan kita semua ngalamin berbagai masa sulit gitu di area kita masing-masing. Mungkin ada yang kesulitan dalam bidang usaha, ada yang mengalami konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, saya percaya bahwa tantangan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya iman kita bertumbuh gitu. Waktu kita berhasil melewati setiap tantangan, iman kita bertumbuh dan kita juga semakin mengerti apa yang kita lakukan ke depan, lebih berhikmat gitu. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan berkata kita harus cakap untuk menanggung segala persoalan. Roma 5 ayat 3-4 bilang gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang-orang yang gak mau diproses, orang-orang yang gak mau diuji, itu malah gak akan bertumbuh imannya. Saya ketemu orang yang dia udah ikut Tuhan lama, bahkan join pelayanan, udah belasan tahun. Tapi waktu ngobrol sama saya bingung. Orang ini kekanak-kanakan, gak dewasa. Dan masalahnya cuma satu. Waktu ada masalah, dia malah jadi kepahitan, bukannya diselesaikan. Nah, kalau kita ngelewatin masalah, ujian, tantangan apapun, kunci kemenangan kita adalah gini. Datanglah kepada Tuhan, sumber hikmat kita. Datang kepada manusia, itu gak menyelesaikan masalah. Saya pernah ajarin ini juga di khotbah-khotbah saya yang lain. Orang Kristen itu punya kecenderungan addicted kepada counseling. Punya masalah nih, cari pendeta A. Pendeta A nggak bisa selesaiin, cari pendeta B. Pendeta B nggak bisa selesaiin, cari pendeta C. Cari call center. Saya sendiri ngalamin ya, dikejar-kejar orang untuk counseling gitu. Saya dalam hidup saya nggak banyak curhat sama orang. Bahkan kalau boleh jujur sekarang ini saya nggak punya tempat untuk bercerita gitu. Kecuali ke suami sendiri ketika urgent saja gitu. Jadi memang suamiku harus tahu dan harus bantu mempertimbangkan baru ngomong gitu. Kalau nggak saya diem. Nah, saya belajar kunci kemenangan itu bukanlah nasihat orang. Kunci kemenangan kita adalah hikmat dari Tuhan. Waktu Tuhan kasih hikmat sama kita dan kita coba taat, kita lakukan gitu ya. Kita lebih dengar firman Tuhan daripada perasaan gitu ya. Itu dua hal yang penting. Kita dengar suara Tuhan bukan suara orang, dan yang kedua kita lakukan firman bukan ngikutin perasaan. Kita bisa belajar untuk menyelesaikan masalah, conquering the problems gitu loh, winning the war. Apa aja tantangan yang kita hadapi, kita coba hadapin gitu. Hadapi dan selesaikan, hadapi dan selesaikan. Konflik dalam hubungan contohnya. Ya panggil orangnya, ajak bicara, selesaikan gitu. Bukannya menjauh lalu kepahitan gitu.
Nah, kalaupun hubungan itu nggak bisa berlanjut seperti dulu, nggak sedekat dulu ya, it's okay gitu. Tapi kita paling enggak melepaskannya dengan damai sejahtera gitu. Karena harusnya kita berdamai dengan semua orang kan intinya gitu. Nah, aku percaya gini, semakin banyak tantangan, masalah, peperangan dalam hidup kita yang kita hadapi, kita akan semakin cakap dalam menghadapi berbagai persoalan. Oh udah biasa yang kayak gini udah pernah gitu contohnya. Oh yang kayak gini, oh kayak gini nih kayak gini. Oke udah bisa. Kita semakin cakap. Nah 1 Samuel 17 ayat 37 Daud berkata gini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah Daud bisa ngomong gitu karena dia pernah ngalamin pertolongan Tuhan. Waktu dia melawan singa dan beruang, Tuhan kasih dia kemenangan. Nah karena itu berdasarkan pengalaman kemenangan di masa lalu, Daud yakin bahwa kalau dia menghadapi orang Filistin, Tuhan juga akan menolong dia untuk menang gitu. Nah kita perlu ngalamin gini, berperang bersama dengan Tuhan. Ketika kita menang menghadapi persoalan, dengan pertolongan Tuhan, ngandelin Tuhan, gak pakai kekuatan kita sendiri, itu kayak ada satu kekuatan yang waktu kita ngadepin masalah lagi, kita bilang sama diri kita, hey, kalau dulu Tuhan pernah tolong kamu, Tuhan bisa tolong kamu lagi hari ini. Gitu. Kita nggak give up. Itu ada satu kekuatan gitu loh. Nah itu yang setelah kita tahan uji menimbulkan pengharapan gitu. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita lagi kali ini gitu. Berapa kali ya uang di rekening tuh tinggal sedikit gitu ya. Tapi saya selalu kayak confident. Tenang. Tuhan nggak akan biarin duitnya kurang. Sebentar lagi pasti akan datang berkat. Kenapa saya bisa punya keyakinan seperti itu? Karena Tuhan sudah menolong terlalu banyak di masa lalu. Nah, orang yang imannya gak bertumbuh adalah gini. Full of anxiety, selalu khawatir, selalu takut, selalu mikir yang negatif gitu loh. Padahal sesuatu yang negatif itu asumsi, belum tentu terjadi. Nah kita gak akan pernah tumbuh dewasa kalau kita gak pernah menang bersama Tuhan. Karena itu, jadilah orang Kristen yang punya mental pemenang. Jangan ada masalah dikit, down. Minum baygon nih ya, jangan dong. Gantung diri nih ya di pohon kelor gitu bercanda-bercanda, jangan. Kita harus punya mental pemenang, hadapin dong. Waktu kita naik kelas kan ujiannya gak makin ringan kan. Naik dari kelas 1 ke kelas 2 ujiannya susah. Naik 2 ke 3 ujiannya lebih susah gitu. Yes. Nah bagaimana iman kita terus bertumbuh dan kita semakin kuat di dalam Tuhan, don't give up. Ada masalah belajar hadapi. Bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi minta hikmat sama Tuhan. Dan minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu melewati semuanya. Bahkan waktu kita gak tahu kita mesti ngomong apa, berdoa, Tuhan taruh perkataan pada mulutku supaya aku tahu aku harus menjawab apa gitu. Dan ini satu hal yang penting lagi. Kalau memang kamu salah, ya hadapi konsekuensinya. Minta maaf lah dan bayar harganya gitu. Kita gak akan pernah tumbuh dewasa kalau kita chicken, lari dari masalah. Hiding behind someone else atau punya victim mentality, nyalain orang lain. Kenapa gue bisa begini? Pasti gara-gara dia. Jangan, justru hadapi masalah itu. Be like a man, kata firman Tuhan. Jadilah seperti laki-laki. Jadi kita lakukan, hadapi masalah itu, jangan menyerah, jangan nyalain orang lain, minta hikmat Tuhan supaya menolong kita. Dan yang terakhir, kita harus terus belajar mengandalkan Tuhan gitu. Yakinlah bahwa kalau Tuhan pernah tolong kita dulu, Tuhan sanggup tolong kita hari ini. Makanya Daud bilang gini, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Why? Karena itu sumber kekuatan. Saya tutup dengan Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Katakan amin. Amin. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saya percaya gini, Tuhan gak akan biarin kita berperang sendirian. Apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita melakukan firman, kita hidup mengasihi Tuhan. Saya percaya gini, orang yang mengandalkan Tuhan akan disertai Tuhan gitu. Tuhan akan berperang bersama dengan kita dan satu jaminannya, Tuhan pasti kasih kita kemenangan. Jangan takut, apapun masalahmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai, jangan menyerah, tetap mengucap syukur dan terus minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Saya berdoa agar setiap kita boleh mengalami kemenangan bersama Tuhan dalam setiap kejadian. Tuhan berkati. Pesan saya untuk kita semua di tahun yang baru, pertama kuat.
Karena orang yang tidak kuat dia akan dihempas badai. Dia mudah binasa, chaos. Dia nggak akan pernah bisa maju. Yang kedua, kreatif. Karena kreatif itu media untuk kita bisa keluar dari krisis. Kita cari ide, referensi, bahkan tanya sama Tuhan, bisa tanya diskusi sama yang lain bagaimana untuk kita bisa keluar dari masalah kita. Kalau masalah itu didiamkan, dia akan berkembang biak. Dan kalau dia berkembang biak, dia akan menguasai dan mendikte kita. Nah, mumpung masalah masih kecil, gampang kita kendalikan dan kita bisa coba cari bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan segera. Sebab firman Tuhan berkata, kalau ada masalah segera diselesaikan. Dan yang ketiga, yaitu kita harus punya karakter. Karena kalau nggak ada karakter, Anda akan menciptakan masalah baru. Anda akan bikin ulah bagi dirimu maupun orang lain. Itu sebabnya penting karakter mempertahankan kita ada di puncak. Dan karakter itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dan berkesan di hadapan orang lain. Dan keempat, yaitu pesan saya di tahun yang baru ini, chemistry. Tetaplah untuk kita bisa merangkul yang lain. Tetaplah untuk kita bisa membaur. Tetaplah kita bisa kerjasama dengan lain. Sebab memang Anda punya banyak kelebihan, tapi Anda juga punya kekurangan yang perlu di cover orang lain. Memang orang lain punya banyak kekurangan, tapi juga mereka punya kelebihan yang bisa menolong kita. Nah, jangan sampai kita ini merasa eksklusif di tengah-tengah pandemik yang serba harus work from home, bekerja, beraktivitas di rumah, sehingga membuat kita jadi terisolasi, membuat kita nggak bisa bersosialisasi. Justru dengan Anda bersosialisasi, pandangan Anda akan lebih luas, dan Anda bisa lebih refresh. Anda juga bisa di backup, ditolong orang lain, didoakan orang lain, bahkan juga Anda bisa dijaga sama orang lain. Yang penting di sini untuk kita terlibat dalam sebuah komunitas agar Anda kuat di tahun yang baru. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan anugerah-Mu di sepanjang tahun 2021. Semua ini kami bisa melewati gunung-gunung, lembah-lembah, bahkan bayang-bayang maut sekalipun. Tapi kami melihat bahwa Tuhan setia. Tongkat dan gadamu selalu menghibur kami. Di dalam kala kesesakan, Engkau hadir. Di kala kami dalam keadaan sakit, Engkau menyembuhkan. Di dalam keadaan kami berkekurangan, Engkau mencukupkan. Di kala kami dalam kesendirian, Engkau menemani. Di kala kami sedang menghadapi masalah, Engkau sebagai penasehat yang ajaib. Bahkan Engkau adalah Allah yang perkasa, yang memberikan kepada kami kemenangan dalam segala badai kehidupan. Itu sebabnya kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan-Mu. Kalau Tuhan pernah tolong di masa lalu, maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong kami di masa akan datang. Kami gak usah pesimis, kami gak usah takut, kami gak usah gentar, kami gak usah khawatir. Sebab ketika kami bersama dengan Tuhan, Lukas 1 ayat 37, maka bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang berkekurangan dicukupkan, yang sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, biar Tuhan pulihkan, dan mereka semua yang sedang dalam keadaan stuck, biarlah ada terobosan baru. Dan mereka semua yang sedang kehilangan visi, biarlah Tuhan boleh memberikan ide, visi, kreativitas, dan tujuan. Sehingga memasuki tahun yang baru ini menjadi tahun yang menyenangkan, tahun yang menggairahkan, sehingga kami berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil, dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap perencanaanmu ada campur tangan Tuhan, sehingga selalu ada jalan. Dan ketika Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat merendahkan, dan ketika Tuhan sudah buka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amen.